Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami banggakan segenap pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa dan agama di mana dan kapan saja bersama dengan keluarga, semoga semuanya berbahagia. Masuk ke dalam jannahnya Allah di dunia hasanah dan wafil akhirah juga hasanah, dan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa yang menyedihkan, kesusahan, kegundahan, kepayahan, kegelisahan, kesakitan dan kepedihan. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan mengulas kembali tentang problematika dan pendapat yang simpang siur tentang status tes DNA yang ditolak oleh Kang Habib Hanif Al-Attas, menantunya Habib Rizik Syihab, yang menolak status tes DNA. Dan bahkan sering diulang-ulang kembali oleh para muhibbin atau para habib bahwa tes DNA itu tidak sah. Dan baru-baru ini dibahas oleh Lembaga Bahsul Masail se-Malang Raya dari kalangan pengurus NU, mulai dari MWC sampai PC. Bahkan dihadiri juga oleh kalangan pengasuh pondok-pondok pesantren yang ada di Malang Raya. Dihadiri lebih dari 170 orang alias antara 180-an orang. Yang mana ada 4 butir pernyataan, yang 2 ini sudah diputuskan, sedangkan yang 2 belum. Yang 2 adalah tentang polemik nasab, apakah tidak ditemukan catatan dalam masa tertentu sebagaimana deskripsi, bisa dijadikan landasan untuk menggugurkan atau mengibetolkan nasab yang telah masyhur. Antara syuhrah wal istifadhah itu ada 11 syarat, ya. Nah, yang belum diselesaikan bahasannya dan sekaligus keputusannya adalah, bolehkah mengatakan pada publik terkait putusnya nasab seseorang padahal sudah masyhur bahwa orang tersebut tersambung nasabnya. Nah, ini belum diputuskan. Saya dahului memutuskan, ya, bahwa boleh asalkan berdasarkan data referensi, ya. Jadi ini saya kasih mukadimah, ya. Boleh, ya, mengatakan pada publik terkait putusnya nasab seorang, termasuk dalam hal ini adalah nasabnya Habaib Ba'alawi, ya, padahal sudah masyhur selama 200 tahun, ya, kurang lebih di Indonesia ini sudah terkenal bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Huraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Awa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah syuhrah wal istifadhah kurang lebih 2 abad di Indonesia ini. Ya, ini bagaimana? Bolehkah? Boleh, asalkan berdasarkan data, fakta, kitabnya ada. Tidak ngomong kosong, ngarang berdasarkan hawa nafsunya, ya, ngomong kosong belaka, tidak. Terus yang keempat adalah yang ditanyakan, apakah tes DNA bisa dijadikan landasan penetapan nasab? Saya jawab, tidak bisa dijadikan untuk itsbatun nasab, tetapi bisa untuk menafikan nasab. Nah, ini jadi nggak perlu dibahas lagi.
sekelas LBMNU dari PCNU, gabungan antara MWCNU dan pesantren-pesantren NU se-Malang Raya itu status kepengurusannya lebih tinggi PBNU. Ya. Lah, PBNU sudah pernah memutuskan pada tahun 2004 yang lalu, alias 20 tahun yang lalu. Itu putusan tersebut dibukukan mulai dari Muktamar tahun 1926 sampai 2004. Disusun, dikasih pengantar oleh Rais Am PBNU, yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyoso Pati. Saya pernah ngaji di sana. Sebelah utaranya Madrasah Aliyah Matoli Ul Falah, Kajen Margoyoso Pati. Saya pernah ikut nimba ilmu di sana. Ya, Jawa Tengah, Pati Jawa Tengah, bagian lor. Ya. Nah, ini saya bawa cuma kutipan 4 permasalahan problematika umat yang dibahas pada Muktamar, ya, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2004 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Mulai tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember tahun 2004 Masehi atau 16 sampai 18 Syawal tahun 1425 Hijriah tentang Masailud Diniyah Al-Waqi'iyah alias permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan kejadian peristiwa yang ada. Jadi hukum-hukum yang dibahas ini adalah hukum yang terjadi pada saat itu 20 tahun yang lalu, termasuk satu yaitu penyuapan dalam penerimaan PNS pegawai negeri sipil, nyuap nyogok supaya diterima, itu bagaimana hukumnya sudah dibahas. Terus yang kedua, masalah hukuman bagi produsen dan pemasok psikotropika dan narkotika. Nah, ini sudah dibahas di situ. Terus yang ketiga adalah penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Nah, ini yang poinnya ini. Ada 4 kasus yang dibahas. Yang keempat adalah melegalkan lokalisasi pelacuran. Ini yang ketiga, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Padahal ini sudah 20 tahun berlalu. Dibahas secara resmi oleh PBNU. Mestinya PWNU, PCNU, MWCNU mengikuti. Wah, ini keputusan dari tingkat yang lebih tinggi daripada PCNU Kabupaten Malang Raya. Jadi keputusannya jelas, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab? Sebagaimana Al-Qiyafah jawab, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab alias mempertemukan, nyambungkan status nasab seseorang, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab. Jadi bisa untuk menafikan. Jadi tolong jangan diulang-ulang terus. Oh, nggak bisa. NU sudah memutuskan bisa untuk menafikan, membatalkan, meniadakan nasab seseorang dengan tes DNA itu. Jadi dengan cara Al-Qiyafah yang sudah pernah dan sering kita dengar disampaikan oleh teman-teman dari kalangan YouTuber yang ada. Jadi tidak saya bahas secara panjang lebar. Ini saya lebih mudahnya saja. Mudah, praktis untuk dipahami. Dasarnya dari sini. Di pengantar Rais Am PBNU Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Ahkamul Fuqaha, hukum-hukum fikih fi muqarrarati mu'tamirati Nahdlatul Ulama, di dalam penetapan muktamar pertemuan organisasi Nahdlatul Ulama, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan muktamar, Munas atau Munas Musyawarah Nasional dan Konbes Konferensi Besar Nahdlatul Ulama mulai tahun 1926 pertama kali NU berdiri
sampai 2004, 20 tahun yang lalu. Ini disebutkan ini saya cuma punya yang khusus tahun 2004 yang diselenggarakan di Donohudan, ya, Boyolali, Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi ini sudah jelas dan nggak usah dibantah, ya, nggak usah dibantah. Jadi saya dahului, nanti kalau mungkin mau diteruskan kembali bahasan LBMNU Semalang Raya, rujukannya ke sini saja. Nggak mungkin jenengan berbeda dengan pendapat di atas jenengan. Ini NU sendiri yang menetapkan, nggak bisa dibantah ini. Ya, cuma yang nomor 3 di LBMNU Semalang Raya yang belum dibahas adalah bolehkah menyatakan pada publik terkait putusnya nasab seorang padahal sudah masyhur bahwa orang tersebut tersambung nasabnya. Ini belum dibahas lah, sudah saya dahului, boleh asalkan berdasarkan fakta, realita, data yang ada. Tidak boleh ngawur belaka, fitnah itu nanti, ya. Nah, dan sudah kita bahas hampir 1 tahun ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, polemik ini jangan diulang-ulang terus, nanti mentah lagi. Tes DNA saja, nggak usah ngeles, ya, nggak usah ngeles. Tes DNA, seandainya tes DNA nanti hasilnya para habaib Alawi yang ada di Indonesia ini J1, ya, haplogrupnya nyambung ke Imam Ali, ya, Arab asli, saya akan taslim. Saya akan menghormat sepenuh hati, lahir dan batin kepada panjenengan semua, wahai para habib Ba'alawi. Mulai yang muda sampai yang sudah tua. Mulai yang tidak alim sampai yang alim. Mulai yang biasa sampai yang luar biasa. Saya akan menghormati panjenengan. Sering diucapkan beberapa saat yang lalu bahwa ahli mursyid, ahli torekoh, orang alim sekalipun boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Boleh salah, saya juga banyak salahnya, dosa saya banyak. Dosa saya, kekurangan saya, salah saya banyak, tapi tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Tes DNA itu sudah menjadi tren, ya, keilmuan modern. Dan 20 tahun yang lalu saja NU sudah menyatakan itu, apalagi sekarang. Lebih canggih sekarang ini malah. Yang lebih ilmiah adalah dengan cara tes DNA. Dan dari hasil tes DNA, para habib Alawi yang ada di Indonesia sebagian sudah diketahui, gitu loh. Yang luar negeri, mulai dari Yaman, Yordan, Turki, Irak, Mesir, ya, Iran, semua sudah diketahui. Sudah diketahui. Kenapa kok saya berani menyampaikan itu? Bahkan dalam salah satu video khusus saya menyampaikan, saya tidak mengkhususkan itu ke bin Yahya atau ke Al-Atos, tetapi ada tulisannya seperti itu. Dan sudah saya konsultasikan dengan ahlinya, ahli DNA. Gitu. Jadi saya tidak ngawur, fitnah nanti. Wah, di fitnah saya membatalkan nasabnya Habib Lutfi bin Yahya, membatalkan nasabnya Habib Hanif Al-Atos. Katanya tidak nyambung kepada saya membaca. Apa yang saya baca itu saya dapatkan dan saya konsultasikan, ya, saya tanyakan kepada ahlinya langsung. Jadi tidak ngawur saya, karena saya bukan ahlinya. Tidak perlu kita menjadi ahli fikih untuk menyampaikan ilmu fikih, asalkan sudah belajar, memahaminya secara utuh, konteks, ya, globalnya sudah mengetahui. Jadi tolong nanti bisa dibuka kembali para pemirsa dan pendengar sekalian, di internet, ya, sudah ada, ya. Nanti cari hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2004.
di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Ketemu kan nanti lihat semua. Apa yang dibahas? 4 permasalahan agama. Masailud diniyah, ya. Yang nomor 3 diantaranya adalah tentang penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah boleh menetapkan nasab berdasarkan tes DNA? Tidak boleh. Tetapi boleh untuk menafikan. Bukan menetapkan, tapi menafikan. Menafikan alias meniadakan atau membatalkan nasab seseorang, termasuk nasabnya Ba'alawi. Ya. Karena 90% sudah kita lihat tes DNA yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi yang ada di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia juga sudah ada. Ya. Dan hasilnya sudah terang benderang. Seperti matahari terbit di pagi hari, jelas, ya, terang benderang. Mana yang hak dan mana yang batil, ya, tidak bisa dikatakan syubhat tengah-tengah, enggak, sudah jelas. Nah, agar lebih jelasnya lagi, ya, tolong jika apa yang saya sampaikan ini meragukan, ya tes lagi, gitu. Tes lagi. Dan hasilnya jika benar-benar tidak nyambung ke haplogrup G, ya, nyambungnya ke J, ya, nyambungnya ke Arab asli, Al-Hashimi, Al-Alawi, ya saya siap untuk taslim. Saya siap untuk taslim, menerima sepenuhnya, menyerah saya. Tapi jika jenengan masih ngumpet, ya, masih bulet, ya, masih cerimpet, ya, ya terserah jenengan. Dalilnya, oh nggak cukup, nggak bisa tes nawang ini sudah diputuskan nih. 20 tahun yang lalu sudah diputuskan oleh PBNU ya, melalui muktamar ya tahun 2004 ya. Bagaimana kok ditolak? Nah nanti jika ada kegiatan LBM-LBMNO, se-PWNO atau se-PCNO dimanapun seluruh Indonesia, tidak bisa melawan ini. Gitu. Kalau toh memang berani melawan ini, ya monggo. Berarti jenengan para lembaga balas masail PC atau PW akan melawan kiai yang lebih tinggi di atas panjenengan semua. Berani apa enggak? Terserah. Yang kemarin itu, yang kedua itu tidak boleh, ya, yang di LBMNO Semalang Raya itu tidak boleh membatalkan. Tidak boleh bagaimana? Ya boleh, ada kitabnya. Ada kitabnya. Jangan hanya berdasarkan kitab fikih, kitab nasab. Harus berdasarkan kitab nasab. Gitu. Jadi ya dua-duanya antara fikih dan nasab. Kalau fikih itu kan bisa tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau nasab kan pasti. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang sangat kami muliakan, mungkin demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.